Dari Lumajang kami menyapa saudara-saudaraku dimanapun saudaraku berada saat ini. Dan kami kembali bersama-sama dengan saudara bertemu kembali di dalam rangkaian 10 hari kita berdoa sedunia. Dan kita sudah tiba di hari yang ke-8. Dan malam ini sekali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Sekali lagi Bapa, kami mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kami dan memberkati perbaktian ini. Biarlah segala doa kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Urapi kami Bapa dan berkatilah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan di hari yang ke-8 malam hari ini berjudul Ketaatan Melalui Yesus. Malam kemarin kita belajar bagaimana kita berdoa dengan menuntut janji-janji Allah. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang jalan keselamatan di dalam Tuhan. Saudara dan saya percaya bahwa bila mana kita berada di dalam Kristus, maka kita pun wajib hidup di dalam Dia. Nah, saudara yang kasih, ingatkah saudara ada sebuah perumpamaan, fakta indah bagaimana Yesus membuat sebuah mujizat yang pertama, mujizat yang dilakukan di Kana di sebuah pernikahan. Waktu itu tuan rumah kehabisan anggur dan firman Allah mencatat Maria ibu Yesus datang kepada Yesus dan meminta agar dia membantu mereka. Dan dia berpesan kepada para pelayan yang akan membantu Yesus. Dia katakan, apapun yang dia katakan kepadamu, perbuatlah itu. Inilah langkah-langkah iman, saudara. Kenapa? Karena para pelayan ini belajar untuk mempercayai perkataan Maria. Jadi ketika Maria mengatakan hal ini kepada para pelayan tadi, dia sementara membangun keyakinan, membangun kepercayaan kepada mereka untuk mempercayai Yesus. Dan ketika Yesus berkata kepada mereka untuk mengisi semua tempayan yang kosong dengan air, mereka tidak membantah. Mereka mengikuti instruksi Yesus dan mengisi tempayan itu dengan air. Setelah semua tempayan itu penuh dengan air, mereka mendengarkan Yesus dengan sebuah perintah berikutnya. Sekarang cedoklah dan bawalah itu kepada pemimpin pesta. Disinilah para pelayan itu menjadi semakin percaya. Kenapa? Karena mereka yang tahu prosesnya, bukan? Mereka yang tahu bahwa yang dimasukkan ke dalam tempayan itu bukan anggur, tetapi air. Dan ketika pemimpin pesta mendengarkan apa yang menjadi kesaksian mereka, bahwa ada anggur yang terakhir diberikan kepada mereka, disinilah mereka betul-betul merasa yakin dan percaya Yesus adalah bukan orang biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan instruksinya kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Maria. Maria telah membangun kepercayaan. Ini yang pertama stepnya, langkah-langkahnya. Dia membangun kepercayaan para pelayan ini kepada Yesus. Dan para pelayan di step berikutnya menyatakan, mereka mengungkapkan kepercayaan mereka dengan kesediaan melakukan apa yang Yesus minta, yaitu dengan mengisi tempayan dengan air. Dan setelah mereka mengambil langkah-langkah persiapan yang memungkinkan terjadinya keajaiban ini, Yesus melakukan bagiannya dengan membuat mukjizat, merubah air menjadi anggur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bersama setiap langkah yang menuju kepada iman tadi. Apakah Yesus tidak memerlukan para pelayan ini? Yesus tidak akan bisa merubah air menjadi anggur ini kalau para pelayan ini tidak percaya kepadanya. Yesus merubah air menjadi anggur ini karena sebelumnya telah ada beberapa langkah persiapan, yaitu menyediakan air untuk dirubah menjadi anggur. Nah, saudara yang kasih, kita memilih untuk percaya kepada Yesus, memilih untuk Dia merubah kehidupan kita. Dan kalau kita tidak melakukan persiapan, kalau kita tidak melakukan
langkah-langkah seperti para pelayan tadi, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, harus ada kerjasama antara kita dengan Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah misteri yang harus kita pahami. Misteri yang diungkapkan dalam kehidupan kita untuk memperoleh tujuan yang pasti dalam hidup. Apa itu? Supaya kita boleh diselamatkan, kita harus taat kepada yang akan menyelamatkan kita. Inilah yang disebut dengan ketaatan iman. Makanya judulnya tadi adalah ketaatan melalui Yesus. Bapak Ibu, saudaraku dan saya tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanyalah Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita harus memiliki kepatuhan, ketaatan kepadanya. Kalau tidak nurut, kita tidak akan selamat. Saudaraku yang kasih, tahu bagaimana sistem kerja mereka yang menyelamatkan orang yang tenggelam? Kalau orang tenggelam, saudaraku, ditolong, biasanya dia bingung, ya. Biasanya dia ketakutan, ya, gugup. Lalu dia berusaha untuk menyelamatkan diri, berenang tidak karu-karuan, sehingga yang menyelamatkan itu bisa jadi ikut tenggelam dengan orang ini. Nah, secara satu-satunya, kalau dia tidak menurut, disuruh diam, ya, dia harus dipukul, dibikin pingsan, baru dibawa ke pinggir. Nah, sekarang ini saudara dan saya sementara diselamatkan dari kubangan lumpur dosa. Kita hampir tenggelam. Kalau kita tidak nurut, kita tidak taat, kita tidak patuh, bisa jadi kita akan binasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memilih untuk diselamatkan di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka di dalam Kolose 1 ayat 27 katakan, misteri ini berkelanjutan. Apakah hasil ketika ketaatan iman dicapai di dalam Kristus? Karena itu siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah berlalu, lihatlah segala sesuatu menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, mereka yang mau diselamatkan di dalam Kristus, dia harus hidup di dalam Dia. Dia harus memiliki Yesus di dalam dirinya. Maka ini dikatakan, jika Kristus ada, hidup, tinggal di dalam kita, ini merubah persepsi kita bahwa kita saat ini haruslah hidup taat di dalam Dia. Nah, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, perintah-perintahnya itu tidak berat, alias tidak membebani kita. Jadi kalau Yesus hidup di dalam kita, saudaraku, ini merubah mindset kita. Kenapa? Karena Yesus yang hidup dan mengatur kehidupan kita, maka kita tidak lagi merasa berat untuk melakukan perintahnya. Nah, untuk nurut, untuk taat, untuk patuh, nah ini butuh pergumulan, saudaraku. Kenapa? Karena kita ini sudah terbiasa berbuat dosa, bukan? Kalau kita ini sudah terbiasa berbuat dosa, sudah terbiasa melakukan yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan perintah dan firman Allah, maka untuk menurut itu jadi lebih berat. Tapi dikatakan kalau Yesus hidup dan tinggal di dalam kita lewat Roh Kudusnya, maka dikatakan tadi untuk menurut itu tidak berat, gampang. Kenapa? Karena saat saudaraku mencintai Yesus, semuanya itu terasa mudah. Masih ingat saudaraku, bagaimana saudara dan saya, kita punya rumah tangga, mengasihi seorang istri, mengasihi seorang suami, saudara dan saya mengasihi pasangan saudara. Kalau pasangan saudaraku meminta satu hal, apakah saudaraku tidak akan melakukannya? Bagi mereka yang pernah merasakan istrinya hamil dan kemudian mengidam, lalu tengah malam dia minta dibelikan sesuatu yang aneh-aneh, kira-kira saudaraku mau berangkat enggak? Coba bayangkan, inilah yang disebut mencintai pasangan. Nah, kalau saudaraku tidak cinta pasangan saudara, bisa jadi diamui, dimarah-marah pasangan itu. Macam-macam aja tengah malam minta tidak karu-karuan. Lah, itu dia. Tapi karena saudara-saudara cinta pasangan saudara, walaupun aneh permintaannya, ya dicari-carikan. Kan begitu, saudara.
Makanya saat saudara dan saya kita ini mencintai Yesus, walaupun perintahnya itu mungkin bagi kita, aduh Gusti, kok yo angel men to yo. Nah, saat itu kita menyadari bahwa cinta itu mengalahkan segala-galanya. Makanya dikatakan tadi, kasih kepada Yesus menolong kita, merubah persepsi kita, menolong kita untuk memahami bahwa saudara dan saya bisa melakukan perintahnya. Nah, saudaraku yang kasih, ada 3 poin penting yang harus kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, tidak mungkin untuk mencapai sorga dengan perbuatan saya sendiri. Artinya, keselamatan tidak dapat dicapai dengan perbuatan baik kita. Tidak bisa kita ini selamat walaupun kita berbuat baik seperti apa. Karena kita ini kain kotor. Karena kita ini kain lara di hadapan Tuhan. Perbuatan baik kita sama sekali tidak dapat membersihkan dosa-dosa kita. Ini fakta yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, ketaatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dengan Tuhan. Kalau saudaraku mengaku sebagai umat Tuhan terus membangkang, tidak nurut, tidak taat, kita bukan umat Tuhan. No, ini fakta. Jadi kalau saudara dan saya kita sebagai umat Tuhan mengaku bahwa kita adalah miliknya, ya harusnya kita taat dong. Kan begitu ya. Dan yang ketiga disebutkan, ketaatan tidak harus menjadi pekerjaan kita sendiri, tetapi keajaiban yang dicapai oleh Kristus di dalam kita. Artinya, saudara dan saya bisa taat itu karena kita sejak dari awal saya katakan menyerahkan diri kita kepadanya. Kita tidak akan bisa, saudaraku, melakukan perintah Tuhan kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepadanya lebih dulu. Jadi, cinta kepada Allah menolong kita melakukan kehendaknya dengan sukacita. Nah, berikutnya, saudaraku yang kasih, malam hari ini kita belajar. Kalau begitu, peran apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita? Bapak Ibu saudaraku yang kasih, bukanlah satu hal yang aneh lagi jika kita percaya bahwa keselamatan itu pilihan. Karena apa? Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk selamat, bukan? Tuhan memberikan keselamatan, memberikan jalan keselamatan itu semua tidak pernah merupakan paksaan. Dia berikan pilihan. Mau selamat? Ayo ini jalannya. Kalau mau selamat ini jalannya. Tapi kalau saudara dan saya kita memilih untuk tidak selamat, yo monggo, Tuhan juga tidak pernah paksa. Tapi Tuhan selalu menghimbau, Tuhan selalu mendorong kalau boleh, pilihlah jalan keselamatan ini agar engkau boleh selamat. Nah, saudara yang kasih, apa artinya? Tuhan merancang bahwa kekuatan ilahi bekerja sama dengan upaya manusia. Yang pertama kita harus lakukan adalah seperti yang dilakukan para pelayan di mukjizat di pernikahan di Kana tadi, yaitu percaya. Yang pertama kita lakukan adalah percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus, sehingga kita memilih untuk mengembangkan kepercayaan kita kepadanya. Kalau kita tidak percaya, tidak bisa. Itu makanya dikatakan tadi, kepercayaan itu menjadi dasar para pelayan itu melakukan tindakan step by step tadi. Ya, saat Yesus akan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita, kita harus pertama dulu percaya kepadanya. Nah, step berikutnya, saudaraku, setelah kita yakin, aku yakin percaya kepada Yesus, kita harus memutuskan untuk memilih melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya kita percaya, tapi no action, tidak ada yang kita mau lakukan, lah itu sama dengan nol besar, saudara. Artinya tidak akan ada satu mukjizat pun terjadi dalam kehidupan kita kalau kita hanya talk only, no action. Tuhan mau action, Tuhan mau tindakan nyata. Jadi yang kedua adalah kita harus memilih untuk melakukan kehendaknya itu. Dan step yang ketiga, saudaraku, setelah kita memilih untuk melakukan kehendaknya, lakukan. Jadi bukan hanya niat berkehendak untuk melakukan, tapi lakukan segala sesuatu yang dapat mencapai tujuan tadi. Persiapan tentunya, ya. Para petani minta hujan, ya. Mereka berdoa, tapi mereka tidak melakukan persiapan, tidak turun hujan. Hanya mereka yang berdoa plus bekerja, ora et labora, yang mendapatkan mukjizat itu tadi.
Jadi, step yang pertama percaya, yang kedua dikatakan tadi, lakukan kehendaknya, dan yang ketiga lakukan persiapan-persiapan untuk mendapatkan mukjizat itu. Dan yang terakhir yang bukan bagian kita, saudara, itu bagian yang di atas sono. Yang di atas sana yaitu Yesus ya, yang akan melakukan mukjizat dalam kehidupan saudara. Amin. Saudaraku yang kasih, mukjizat keselamatan itu bisa terjadi kalau saudaraku menyambut panggilannya. Tuhan mengulurkan tangannya sepanjang hari. Apakah kita akan menyambutnya? Tergantung kita. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Saya percaya saat ini, sepanjang 10 hari berdoa, tangan Tuhan terulur kepada kita. Maukah kita menyambut uluran tangan kasih-Nya? Kiranya Allah menolong kita, sehingga kita boleh menunjukkan ketaatan sebagai anak-anaknya. Kita akan lanjutkan dengan doa kita. Dan saya bersyukur kita boleh tiba di hari ke-8. Semoga saudara-saudara tidak bosan dengan doa yang saya sampaikan. Saya percaya ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena berkat firman-Mu malam hari ini. Kami puji nama-Mu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Nama-Mu mengatasi segala Allah yang ada di bumi. Tuhan yang di sorga, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun setiap kata-kata kami. Bapa di sorga, ampuni kami terlebih dahulu Bapa, atas banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Tahirkan kami dan sucikanlah kami dari begitu banyak dosa-dosa kami. Malam hari ini Bapa, izinkan kami berdoa untuk beberapa permohonan yang telah disampaikan. Oh Tuhan, jangan pernah bosan mendengar seru doa kami. Biarlah doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Susi di Denpasar, yang selalu bergumul Tuhan oleh karena masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya. Kasih Tuhan menjamah, memberikan solusi yang terbaik, sehingga segala permasalahannya ini boleh segera selesai dan nama Tuhan ditinggikan. Kami yakin Tuhan, Engkau akan berikan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Jimmy Rasi di Lumajang, dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu memberkati keluarga ini, dalam hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Beri hikmat akal budi agar keluarga ini boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka. Tuhan berikan yang terbaik sehingga mereka setia di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Vivin yang saat ini mendapatkan pemimpin yang baru di perusahaannya. Tuhan tolong berkati, beri kelembutan hati kepada pemimpin yang baru ini, agar bersikap lebih bijak, lemah lembut kepada karyawannya, sehingga beliau dapat bekerja dengan lebih menyenangkan. Bapa di sorga, kami pun berdoa secara khusus untuk keluarga Yefta Yanuar di Malang, dengan pergumulan mereka untuk bisa mendapatkan sebuah rumah. Tuhan tolong buka jalan agar masalah yang dihadapi boleh segera diselesaikan, dan apa yang menjadi hak mereka, Tuhan, bisa mereka dapatkan. Pun kami berdoa untuk keluarga Anis di Tunjung Rejo, beri hikmat akal budi untuk mendidik dan membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Kasih Tuhan menolong sehingga mereka boleh setia di dalam Tuhan. Demikian juga keluarga Limadi di Lumajang, Tuhan memberkati keluarga ini. Istri yang sementara mengandung Tuhan jamah, sehingga boleh melahirkan dengan sehat selamat, ibu dan bayi sehat di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, kedepannya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu rencana-rencana mereka. Tuhan pimpin kemana mereka akan pergi. Demikian juga untuk orang tua di Palu yang dalam perawatan tim medis, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, sehingga orang tua dari keluarga ini dapat segera sembuh kembali seperti sedia kala. Bapa kami di sorga, kami pun berdoa Tuhan untuk keluarga Abram Nugraha di Lumajang. Secara khusus mendoakan anak-anak, anak mantu dan cucu, keluarga Rendra, keluarga Alvin, juga saudara Erik. Beri sehat, beri kuat, jauhkan dari penularan wabah COVID yang berbahaya. Berkati usaha mereka, dan teristimewa biarlah mereka boleh setia di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya, kasih setia Tuhan akan senantiasa memberkati keluarga besar Bapak Abram Nugraha. Demikian juga kami berdoa untuk rumah sehat di Lumajang, dengan segala pergumulan mereka Tuhan memberkati,
sehingga lewat institusi ini boleh banyak jiwa mengenal kebenaran Tuhan. Kamu berdoa untuk juga Ibu Hanaswanti di Malang. Tidak mudah untuk menjadi single parent Bapa, berkatilah keluarga ini agar boleh tetap senantiasa setia di dalam Tuhan. Anak-anak yang Tuhan karuniakan, biarlah dapat memperhatikan ibu yang kekasih, dan kasih Tuhan akan senantiasa memberkati rumah tangga keluarga Ibu Hanaswanti, sehingga mereka akan senantiasa baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk ketiga keluarga Tina di Surabaya, keluarga Yohanes di Tunjung Rejo, bahkan keluarga Novi Budiarti Purba di Sukabumi, Jawa Barat. Kerinduan mereka untuk memiliki keturunan. Oh Tuhan, jamah dan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Berkati para ibu agar mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh memiliki apa yang mereka idam-idamkan, lahirkan anak dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan buat yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa untuk Oma Cuhong yang saat ini berada dalam kesendirian di Kelakah, Lumajang. Tuhan jamah berkati agar beliau tetap sehat dalam lindungan-Mu. Kasih Tuhan menjamah sehingga Oma Cuhong akan tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Tak lupa Bapa, kami berdoa untuk korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Jakarta kemarin. Kasih Tuhan memberkati agar semua keluarga yang ditinggalkan beroleh kekuatan. Segala hal yang berkaitan dengan pencarian korban dan lain sebagainya, kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan, sehingga semua hal yang diperlukan untuk pencarian korban ini benar-benar dapat berjalan dengan baik, dan keluarga korban pun diberi kekuatan menghadapi semua masalah ini. Demikian juga Tuhan, permohonan baru yang masuk kami serahkan ke dalam tangan-Mu mengenai orang tua dari Ibu Lori Pagiling yang baru saja melewati proses operasi mata di Papua. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati agar ibu ini boleh segera pulih kembali seperti sedia kala. Oh Tuhan di sorga, kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan memberkati semua umat-Mu yang telah hamba-Mu doakan malam hari ini. Bapa, kami berdoa juga secara khusus bagi gereja Advent di seluruh dunia. Memohon kasih karunia-Mu Tuhan untuk mempersiapkan setiap relawan melayani 7 kelompok orang di ladang misi Israel. Begitu banyak Tuhan umat-umat Tuhan di sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami pun memohon padamu Bapa, membangkitkan para misioneri medis, membuka gereja di antara 830 kelompok orang di 11 negara divisi Afrika Timur Tengah. Demikian juga kami mohon padamu Tuhan, membangkitkan pejuang doa, menjadi perantara bagi 2.568 kelompok orang di 4 negara divisi Asia Selatan. Biarkan keluarga kami juga mengungkapkan kasih-Mu di rumah dan komunitas kami. Kami memohon padamu Bapa, membawa keharmonisan di dalam rumah tangga, menyembuhkan hubungan yang rusak, melindungi yang rentan dari pelecehan, mengungkapkan kekuatan pengudusan-Mu dalam situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap rumah tangga kami. Demikian juga Tuhan, kiranya anggota gereja, para pendeta, pemimpin kami di seluruh dunia akan dapat memberikan makanan firman Tuhan yang hidup setiap hari kepada umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan, setiap mereka yang mencari Engkau di dalam doa setiap hari, secara pribadi bahkan keluarga, akan senantiasa dikuatkan dengan segala firman yang disampaikan. Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan, selama 10 hari berdoa ini, Tuhan pimpin kami. Biarlah doa-doa kami boleh menaik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan akan senantiasa menyertai anak-anak-Mu dimanapun kami semua berada. Terima kasih. Jawablah segala seru doa kami Bapa, hanya berdasar kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan saudara-saudaraku di hari yang ke-8 ini. Mari tetap berdoa di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Doakan apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara
dan jangan pernah lupa juga untuk mendoakan orang lain. Kami percaya doa-doa kita akan naik menjadi berkat bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.